Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu pada kali ini dalam mata kuliah evaluasi kinerja sumber daya insani. Pada minggu ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja atau evaluasi kinerja bagi sumber daya insani. Sumber daya insani itu merupakan segala upaya atau segala macam yang ada yang berupa tenaga manusia dalam sebuah organisasi, di mana dia sangat penting karena untuk bisa mengetahui bagaimana caranya melakukan pengembangan dan sampai di mana prestasi kerja yang diraih oleh para SDI atau sumber daya manusia. Sedangkan bagi para pemilik organisasi atau bagi organisasi, evaluasi kinerja ini sangat penting, artinya adalah dalam rangka pengambilan keputusan sehingga bisa diidentifikasi apakah pegawai atau sumber daya insani itu perlu ditingkatkan kompetensinya melalui diklat atau rencana pengembangan karirnya atau penempatan di mana dia akan tempatkan yang lebih cocok baginya, serta untuk kebijakan rekrutmen dan sistem promosi serta sistem imbalan dan lain sebagainya. Nah, di sini pentingnya evaluasi atau penilaian kinerja karyawan itu baik bagi karyawan atau bagi individu maupun bagi organisasi, itu semuanya sangat penting. Nah, pada kali ini kita akan coba membahas secara bahasa atau secara lughah apa itu sebenarnya kinerja. Kinerja dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah sesuatu yang dicapai atau kemampuan kerja, dan juga bisa dinyatakan dengan prestasi yang diperlihatkan. Sedangkan menurut Webster Dictionary, yang dikatakan dengan performance adalah the act of performing, atau bisa juga diartikan dengan execution, bagaimana kemampuan untuk mengeksekusi sebuah perencanaan menjadi sebuah tindakan. Bisa juga dikatakan dengan being performed, kinerja sesuatu, serta juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sedangkan di dalam kamus Nelson juga dinyatakan bahwa performance adalah the carrying out, artinya of the task, duty, action, so dan lain sebagainya. Itu bagaimana membawa keluar dari sebuah kebijakan perencanaan dilakukan dengan sebuah tindakan, dan juga didasarkan dengan achievement, itu dalam rangka penilaian dari tindakan yang telah dilakukan oleh seorang tenaga sumber daya manusia. Kemudian di dalam konsep evaluasi kinerja kita juga harus memahami bagaimana juga konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu atau performance management perlu dijelaskan karena yang disebut dengan performance appraisal atau penilaian kinerja adalah satu unsur yang penting di dalam manajemen kinerja. Sistem dari manajemen kinerja itu adalah suatu proses itu artinya yang formal, yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Sistem manajemen kinerja mampu membantu, mengarahkan, dan memotivasi karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka atau untuk mencapai tujuan organisasi dengan penuh kinerja yang tinggi. Di sini juga ada dua komponen
di dalam kinerja, yaitu dalam measurement and feedback, yaitu dalam pengukuran dan umpan balik kinerja, serta yang kedua adalah concept reward and punishment. Kemudian evaluasi kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam organisasi. Itu menurut si Mondi. Jadi bagaimana seorang karyawan atau individu mengevaluasi kinerja para individu atau tim dan dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja ini akan melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian atau pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja adalah yang pendapat lainnya juga menyatakan penilaian kinerja itu adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan feedback menurut skema form tahun 1996. Ini banyak pengertiannya dari kinerja itu. Kemudian di dalam evaluasi kinerja juga mempunyai manfaat. Apa sih manfaat kinerja? Kinerja itu mempunyai manfaat. Yang pertama adalah untuk perbaikan kinerja depan, sehingga kedepannya kinerja seorang individu dan kinerja dari organisasi bisa meningkat. Kemudian penyesuaian kompensasi atau reward and punishment, berapa seseorang itu dapat menerima imbalan, apakah tinggi atau rendah, itu tergantung dari kinerjanya. Kemudian juga dari segi placement, di manakah seorang karyawan itu bisa ditempatkan berdasarkan dari hasil penilaian kinerja, karena dinilai dari beberapa kinerja yang dia raih dan dinilai dari kompetensi yang dia miliki, sehingga dia bisa menghasilkan kinerja yang bagus. Kemudian juga yang keempat adalah untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan, sehingga karyawan itu yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan adalah karyawan yang betul-betul membutuhkannya, bukan karena dia itu tidak mempunyai kerja yang bagus atau mempunyai kegiatan yang benar. Kemudian perencanaan dan yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Artinya bagaimana perusahaan itu bisa merencanakan dan pengembangan karir dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang keenam, manfaatnya adalah mendeteksi kelemahan proses atau staffing. Di mana kira-kira kelemahannya dalam penentuan staff. Yang ketujuh, mendeteksi ketidaktepatan informasi. Karena informasi yang diterima itu tidak tepat, maka berdasarkan informasi dari penilaian kinerja bisalah kita ketahui apakah kinerja yang kita miliki itu sudah tepat atau belum. Kemudian mendeteksi kesalahan desain jabatan untuk mengetahui jabatan dari SDM atau karyawan itu sudah tepat atau belum di tempatnya yang sekarang. Ini yang perlu adanya penilaian kinerja. Kemudian yang berikutnya, menjamin kesempatan kerja yang setara. Jadi kalau seandainya seorang karyawan itu telah dinilai kinerjanya, bisa dia ditempatkan pada kesempatan kerja yang setara dengan kemampuannya, dengan pengalaman, dengan keterampilan yang dia miliki. Kemudian yang berikutnya, manfaatnya adalah mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Karena yang kinerja itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari karyawan, tapi dia juga dipengaruhi faktor-faktor eksternal dari karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir manfaatnya itu adalah memberikan umpan balik bagi Departemen SDM.
Berikutnya kita masuk kepada syarat-syarat penilaian kinerja. Satu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk sistem penilaian kinerja ini harus yang pertama terkait dengan job related, yaitu mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Kemudian yang kedua, praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Dan yang ketiga, terstandarisasi, memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Elemen-elemen kunci penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja terhadap karyawan itu harus mempunyai ukuran-ukuran kinerja, kemudian standar terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh kinerja ada karyawan itu sendiri. Kemudian kinerja karyawan itu akan ditunjukkan dengan berapakah nilainya yang telah dihasilkan di penilaian tersebut. Kemudian hasil dari kinerja tersebut ada umpan balik atau feedback dari karyawan. Nah, itu semua nanti akan diarsipkan oleh pimpinan. Kemudian pimpinan menjadikan dasar untuk pengambilan keputusan apakah ini karyawan dikembangkan atau karyawan itu malah diputuskan dari perusahaan. Kemudian standar kinerja. Di dalam menilai kinerja kita harus punya standar yang jelas, harus mempunyai tolok ukur atau benchmark yang digunakan untuk menilai kinerja. Kenapa? Agar penilaian kinerja itu lebih efektif, lebih efisien, dan standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait itu disebut dengan job analysis atau analisis jabatan. Kemudian di dalam penilaian kinerja itu juga harus memiliki standar kinerja, yaitu prinsip SMART dalam penerapan standar kinerja, yaitu yang pertama spesifik. Spesifik itu artinya jelas dan rinci. Kemudian measurable, dapat diukur. Kemudian achievable, dapat dinilai atau dapat dicapai dengan membuat rencana itu tinggi sekali di awal tapi tidak bisa dicapai, cuma saja dengan bohong. Maka membuat perencanaan, membuat standar itu harus dapat diukur atau achievable. Kemudian ada result oriented, ada orientasi hasil. Jadi ada harapan, ada hasil yang diharapkan dari penilaian itu. Kemudian ada time frame atau rangka waktunya jelas, tidak berkepanjangan tapi ada jangka waktu, apakah tahunan, 5 tahun, dan lain. Ukuran kinerja itu ukurannya ada yang pertama performance measure, yaitu menilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Jadi ada ukurannya performance measures atau mengukur ukuran yang jelas ya peringkatnya. Kemudian ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan atau reliable, dan mampu melaporkan perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Jenis dan akurasi ukuran kinerja. Jenisnya ada secara objektif dan subjektif, secara langsung ataupun tidak langsung. Maka tingkat akurasinya ada yang sangat tinggi, kemudian tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dari objektivitas juga ada yang sangat tinggi, objektivitasnya ada yang tinggi, ada yang rendah, dan sangat rendah. Jadi dari penilaian itu nanti kita bisa mengetahui apakah kinerja itu sangat tinggi, rendah, atau sangat rendah.
Itu jadi sedikit lebih kurang. Kemudian proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja itu mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Kemudian menyusun langkah berikutnya adalah menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikan kepada karyawan. Ini kinerja, ini kriterianya kalau itu pimpinan. Kemudian yang langkah berikutnya adalah memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Kita periksa pelaksanaan pekerjaan itu sudah sampai di mana ya, apakah sudah sampai 100% atau belum. Kemudian menilai kinerja. Dan langkah terakhirnya adalah mendiskusikan hasil penilaian tersebut bersama karyawan. Nah, jika hasilnya bagus, maka perlu tindakan. Tapi jika hasilnya rendah, maka kembali lagi ke proses yang nomor 2, yaitu disusun lagi kriteria yang mengkomunikasikannya kepada karyawan bahwasanya inilah yang dipakai dalam penilaian kinerja. Yang berikut juga ada tantangannya dalam penilaian kinerja. Tantangannya adalah bagaimana bisa mempertimbangkan tantangan itu yang berkaitan dengan hukum, kemudian bias terhadap penilai itu sendiri, kemudian masalah lintas budaya. Kemudian kendala hukum itu ada yang bebas dari diskriminasi, jadi tidak ada diskriminasi dan penilaian, sama semuanya. Kemudian berkaitan dengan jabatan tertentu atau pekerjaan yang dilakukan. Kemudian valid, reliable, dan dipergunakan secara adil. Kemudian metode-metode penilaian kinerja yang nanti kita bahas secara satu-satu, yaitu ada penilaian yang bersifat beban milik 310 ya, metode skala penilaian, kemudian metode insiden kritis, metode ESI, tanda kerja, peringkat, distribusi yang dipaksakan, kemudian skala penilaian berjangka, keperlakuan, serta sistem yang berbasiskan hasil. Itu secara singkat mungkin materi kita tentang bagaimana penilaian kinerja. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masing-masing metode dan teknik yang digunakan dalam penilaian kinerja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.